tahapan-tahapan para penyihir dalam mempraktekkan sihirnya yang dijelaskan di beberapa kitab-kitab yang saya miliki. Itu pertama, mereka harus menggunakan buhul atau media-media yang menjadikan sihirnya itu lebih punya power. Makanya dalam surat Al-Falaq disebutnya wa min syarrin naffatsati fil 'uqad, dari keburukan para tukang sihir yang menghembuskan mantra-mantra sihirnya pada buhul. Uqad itu artinya buhul, tali ya, tali ikatan. Jadi jenis pertama ini adalah dengan metode buhul. Kemudian kalau pakai ikatan nggak bisa, nanti akan ada metode yang kedua, yaitu menggunakan sarana-sarana sihir yang dicampurkan pada makanan atau minuman yang akan dikonsumsi oleh korbannya. Nah, ini tentu mirip seperti racun. Mirip seperti racun. Nah, karena ada dua metode ini, buhul, ya, pengikatan buhul sihir dengan memasukkan benda-benda asing ke makanan dan minuman calon korbannya, sihir itu disebut menjadi dua jenis. Dalam kitab Taisirur Rahman, ya, fi ilaji as-sihri wa masiljan. Ada dua. Yang pertama, as-sihru al-kharijiyu dan as-sihru dakhiliyu. Sihir yang dikerjakan dari luar tubuh korban dan sihir yang dikerjakan melalui dalam tubuh korbannya, melalui dalemannya. Kenapa disebut sihir dalam? Karena medianya sengaja dimasukkan melalui mulut untuk masuk ke dalam lambungnya atau sengaja terhirup oleh hidung. Nah, ini dua metode ini adalah metode yang sudah sangat masyhur di karangan para peneliti-peneliti sihir Timur Tengah. Demikian juga disebutkan dalam disertasi S3-nya Syekh Dr. Sa'ad namanya. Beliau ulama dari Mesir yang juga meneliti ilmu sihir dan juga penyakit-penyakit yang diakibatkan oleh sihir. Jadi dalam masalah ini, ketika seseorang berusaha menyantet para influencer yang menantangnya tanpa adanya media-media yang bisa mendukung praktek sihirnya, nggak akan pernah mempan. Jadi tidak salah ketika misalnya Mas Ferry Irwandi, dia dengan sangat berani menyatakan sihir itu nggak bisa tembus kepada dirinya. Ya memang seperti itu. Kecuali ada sesuatu yang memang dimasukkan ke dalam tubuhnya. Atau mungkin ada media-media yang memang sudah dikirimkan, kemudian diritualin. Ini pikiran saya ya. Persepsi saya, ketika ada orang yang ditantang seperti itu, apalagi resikonya besar nih sampai menyakiti atau sampai, tentu mereka nggak berani terang-terangan, karena itu kan kriminal. Ya, perbuatan kriminal kok dipublikasikan, itu ancaman bagi dirinya. Misal orang ini viral nih, berhasil itu, naudzubillah min dzalik, berhasil sampai membunuh salah satu influencernya. Berhasil dia tuh, membuktikan ilmu sihirnya. Kemudian wajahnya viral, tenar di mana-mana. Resiko untuk orang itu. Pernah ingat kan kejadian 98 di Banyuwangi? Kemudian habis Banyuwangi, tentang isu santet merebak, habis itu di Pangandaran juga merebak isu itu. Yang orang yang nggak tahu apa-apa, ketika dituduh dia sebagai tukang santet, dihabisi massa. Saya rasa mereka-mereka yang memang benar-benar punya ilmu-ilmu seperti itu, takut juga, nggak kepengen diiming-imingi dapat hadiah ini dan itu. Nggak butuh validasi mereka ya, karena mereka melakukan itu sebagai bentuk kejahatan, murni kejahatan. Ini kalau pendapat pribadi saya tuh seperti itu. Kalau sampai terkenal, diketahui di mana-mana, nyawa dia terancam, bisa masuk bui mungkin itu. Orang yang ngaku pernah bunuh orang dengan santet aja, coba nanti dikaji pakar hukum ya, itu bisa nggak masuk pidana itu? Karena dia sudah mengaku dengan sadar pernah membunuh orang dengan ilmu santetnya. Itu kan kriminal itu. Kita kembali deh ke masalah tata cara sihir itu tadi. Memang yang berpotensi besar mencelakai korbannya ya dengan metode sihir dakhili. Sihir yang pakai racun atau benda-benda asing yang dimasukkan melalui makanan dan minuman. Benda asing itu apa aja sih? Nggak mesti racun. Bisa kadang pakai darah kotor yang setiap bulannya dikeluarkan oleh wanita. Kemudian bisa juga menggunakan kotoran manusia. Di Sumatera Barat ada ilmu sihir yang saya peroleh informasi ini dari jamaah kami. Dia mengatakan ada satu sihir di Sumatera Barat tuh namanya cirik barandang. Saya nggak paham apa artinya itu, tapi yang jelas katanya sihir ini menggunakan kotoran manusia untuk dijadikan bahan rendang. Kemudian nanti disajikan untuk dimakan kepada korbannya. Ini aja kan kalau secara medis ya jelas darah kotoran manusia itu sudah mengandung banyak racun ya. Mau teman-teman dikasih seperti itu. Naudzubillah, banyak virusnya, banyak kumannya kan gitu. Apalagi kok diberikan kepada orang lain. Jadi ketika kemakan ya secara nalar dia sakit, muntah-muntah, ya jelas dia keracunan itu. Tapi kalau kita lihat dari kajian dari sisi ruqyah, ya bukan hanya muntah-muntah karena dia keracunan. Di saat fisik itu lemah, setan bisa saja masuk dari situ. Setan kan nggak sembarangan untuk bisa masuk ke dalam tubuh manusia.
Susah dia mendekam, masuk, kemudian menguasai itu susah. Kalau hanya temporer, bisa saja ketika manusia tidur, ketika manusia dalam kondisi marah, emosinya nggak stabil, dia bisa masuk. Dalil bahwa setan susah masuk ke dalam tubuh manusia ada di juz 14, ada di 2 surat dan 2 ayat yang berbeda. Pertama surat Al-Hijr, kemudian surat An-Nahl ayat 99 sampai ayat 100. Innama sultanuhu 'alal ladzina yatawallawnahu walladzina hum bihi musyrikun. Ini An-Nahl. Yang di surat Al-Hijr dikatakan inna ibadi laisa laka alaihim sultan illa manittaba'aka minal ghawin. Yang kedua-dua ayat ini menyatakan bahwa kamu itu nggak bisa menggoda hambaku. Kamu itu nggak bisa menguasai hambaku. Kecuali mereka yang mengikutimu dari orang-orang yang sesat. Atau orang yang menjadikan setan sebagai pelindung. Dan orang yang menjadikan setan sebagai sekutu di sisi Allah. Nah kalau setan itu berhasil merasuki manusia, rusak 2 hal dari dalam diri manusia itu. Jiwanya atau fisiknya. Ini dalam kajian keislaman sudah sangat masyhur bahwa setan punya andil dalam merusak tubuh manusia. Di Quran pun ada dalam surat Shad. Wadhkur 'abdana Ayyuba idnada rabbahu anni massani asyaitanu binusbi wa 'adzab. Dan Ayub berkata kepada Tuhannya, wahai Rabbku, sungguhnya setan iblis ini telah menyakitiku dengan kelelahan pada badan serta kelelahan pada jiwa. Capek batin, capek badan. Karena sakit banget itu, semakin parah penyakitnya. Selaku manusia biasa, beliau merasakan hal yang normal, capek. Tapi beliau tahu ini ada setan yang ganggu dan menghinggapi penyakitnya, sehingga diperparah. Semoga kita semua selalu dijaga Allah dari perbuatan dan makar-makar para tukang sihir. Intinya sekali lagi saya katakan, sihir bukan penyakit yang ajaib. Sihir adalah hal-hal yang bisa merusak tubuh manusia, baik menggunakan benda-benda yang nggak layak dikonsumsi, atau menggunakan energi jiwa, energi-energi jahat dari orang-orang yang hasut. Tapi di zaman ini, sebagai penutup, di zaman ini banyak orang yang menggunakan metode santet raga. Apa itu santet raga? Santet yang hanya mengandalkan teror mental. Kalau mentalnya bagus ya nggak akan mungkin kena santet model kayak gini. Tapi kalau mentalnya buruk, orangnya gampang cemas, gampang panik, diteror dengan kata-kata yang jelek, bisa saja dia kena. Kapan-kapan kita perlu bahas hakikat sihir lebih dalam dari kitab-kitab tafsir supaya ada rujukan ilmiah dari pendapat-pendapat para ulama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.